tengadahkan tangan, langitkan, kita minta sehat kepada Allah supaya dipulihkan kesehatannya, supaya kemudian diberkahi kesehatan. Atau mungkin problemnya problem rumah tangga, rezeki alhamdulillah lancar, badan sehat, tapi rumah tangga ada saja problemnya, konflik, tukaran ini, tukaran itu, berselisih terus. Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan, minta supaya istri dilembutkan hatinya, minta supaya suami juga dilembutkan hatinya. Keluar Ramadan, sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Kesepuhan ingkang dat kinurmatan segenap asatidah Rumah Quran Al-Qamar yang juga semoga senantiasa dimuliakan Allah. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang juga semoga rahmat dan keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semua. Kita bersyukur hari berganti hari kita sudah di bulan Sya'ban, bahkan sudah di tanggal 6. Artinya kalau hitung-hitungan Ramadan tinggal 24 hari lagi tiba. Berapa hari? 24 hari. Sudah siap-siap? Pun tumbas gula Jawa, ngolak, setidaknya mental, yaitu kita munculkan kerinduan dulu. Sebab kalau rindu nanti ketika berjumpa itu pastinya pengen agar perjumpaan itu berkualitas. Nah hari ini kita akan coba memunculkan kerinduan itu. Rindu dengan apa? Rindu dengan bulan Ramadan. Nah untuk itulah ngaji kita tentang tamasya ke surga kayaknya kita pending dulu. Nanti mungkin kita lanjutkan entah Ramadan atau bahkan mungkin nanti ba'da Syawal. Di bulan Sya'ban ini pokoknya kita siap-siap menyambut hadirnya Ramadan, termasuk persiapan apa aja kita akan coba siapkan nanti sepanjang perjumpaan kita di Senin-Senin yang ada di bulan Sya'ban. Harapannya pokoknya masuk Ramadan secara ilmi kita siap, secara mentalitas kita siap, secara semangat kita siap, gitu kan. Sehingga hari-hari ini di bulan Sya'ban kajian Senin sore, sementara pembahasan tentang tamasya ke surga kita pending terlebih dahulu. Dan di sore hari ini kita angkat tema ini dulu. Jelang Ramadan apa sih yang harus kita lakukan ya? 24 hari jelang Ramadan apa yang harus kita lakukan ya? Baik Bapak Ibu saudara-saudari santriwan santriwati semuanya yang juga semoga dimuliakan Allah. Sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Sebelum masuk ke sana, yuk kita munajatkan dulu nih kerinduan kita dengan Ramadan.
munajat kepada Allah dalam wujud doa supaya kita masih diketemukan dengan Ramadan itu. Ini doanya ya. Mari kita baca, apalin bersama. Sya'ban ini kayaknya bacaan ini terus kita lantunkan. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam dan seterusnya. Yuk. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Bareng-bareng. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Lagi. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya. Ini harapan, ini kerinduan, ini permohonan. Ya Allah, salimni ila Ramadan. Selamatkanlah aku sampai kepada Ramadan. Kita butuh meminta, memohon, karena faktanya ada yang tinggal sebulan ketemu Ramadan sedo, tinggal 27 hari lagi ketemu Ramadan meninggal, gitu kan? Oh, ternyata waktu yang tinggal 23, 24 hari ini pun kita nggak jaminan bahwa pasti ketemu dengan Ramadan. Makanya tadi kami sampaikan, Ramadannya pasti hadir, Ramadannya pasti tiba, tapi kita sampai ke sana atau tidak, ini yang kayaknya butuh diminta nih. Karena kematian tidak pernah kenal umur. Jangan dikira kalau kita baru 40, 50 itu kemudian nggak bakalan mati. Banyak 50 tahun meninggal. Maka minta dulu sama Allah nih di bulan Sya'ban. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, antarkanlah Ramadan kepadaku. Yang di dalamnya penuh keberkahan, yang di dalamnya penuh kemudahan. Wa tasallamhu minni, dan juga berilah kemudahan agar aku bisa beramal di dalamnya, amalan yang muttaqabbala, amal yang nanti, amalan yang diterima. Ini kita berharap tidak cuma ketemu Ramadan, tapi kemudian kita bisa beramal dan meraih kemuliaan yang ada di dalamnya. Ini munajatnya. Mulai hari-hari ini doa ini dipanjatkan. Siap? Pada sholat, waktu-waktu yang mustajab, malam hari ketika tahajud, minta Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Intinya munculkan kerinduan ya. Dengan bulan
Ramadan ya. Nah, untuk itulah kaum muslimin di sore hari ini tadi niatnya kita ingin memunculkan dan kemudian kira-kira apa yang harus kita perbuat sih itu kan di bulan Sya'ban ini dalam rangka menyambut kehadiran Ramadan. Munculkan kerinduan agar penjumpaannya terasa berkesan. Yo. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pernah merasa rindu? Halo, halo, halo. Rindu sama siapa? Ya kelingan zaman nom-noman riyin, Mbah. Dong pertama kali jumpa kali kakek gitu kan. Oh iya ya, pengantin baru dulu kan sama kakek rindu. Kalau sekarang kan sudah nggak rindu ya kayaknya ya. Ketemu sebel kok karo bojone. Malah ketemu karo bojone sebel gitu kan. Nah, kenapa sih kita rindu kok kepada orang tua, rindu kepada anak, rindu kepada istri atau suami dan seterusnya? Karena pasti orang yang kita rindukan itu orang yang spesial. Betul? Kalau nggak spesial dirindukan apa enggak? Kalau nggak spesial dirindukan apa enggak? Enggak, kayaknya tadi ketemu besebel kok apa maning rindu gitu kan. Nah, sama kita rindu dengan Ramadan karena Ramadan spesial. Apa sih spesialnya Ramadan? Oke, kita bahas dulu nih. Kita rindu Ramadan karena tadi Ramadan itu spesial. Saya bacakan satu hadis, nanti kita coba preteli bersama-sama. Oke, hadis ini didapatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngendika atau karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu yakul. Beliau itu mengabarkan kepada para sahabat dengan kabar gembira. Jadi kalau mau datang bulan Ramadan, beliau itu mengabarkannya kepada para sahabat sebagai bentuk kabar gembira. Bergembiralah. Mau dekat dengan Ramadan nih. Bahasa kitanya seperti itu. Qad ja'akum syahrul Ramadan gitu kan, syahrun mubarak. Sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan barokah. Kita garis bawahi ya, spesialnya Ramadan gimana? Bulan Ramadan itu bulan apa? Oke, nanti kita pelajari barokah dari sisi mananya. Ya. Kataballahu alaikum siyamah, Allah wajibkan atas kalian di bulan itu puasa. Fihi tuftahu abwabul jannah, di bulan itu pintu surga dibuka. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, di bulan itu pintu neraka ditutup. Wa tuhhalu fihi syayatin, di bulan itu setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi sahrin. Bahkan termasuk yang spesial dari bulan Ramadan itu apa? Di dalamnya ada malam yang nilainya lebih bagus dari 1000 bulan. Maka Nabi kemudian bersabda, man hurima khairuha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan yang ada di dalamnya, sungguh orang itu orang yang diharamkan oleh Allah dengan kebaikan. Betapa celakanya sampai ada orang diharamkan oleh Allah dengan kebaikan. Ketemu Ramadan kok tidak bisa meraup pahala berlimpah. Sekali lagi ya, di dalam hadis ini nanti kita preteli satu persatu ya. Spesialnya Ramadan itu apa? Disebut oleh Nabi ini, disebut sebagai Syahrun Mubarak. Apa? Yap, bulan barokah. Kataballahu alaikum siyamah, Allah wajibkan atas kalian puasa. Loh, diwajibkan puasa kok malah itu spesial? Nanti kita bahas gitu kan. Karena mungkin kalau kata kalimat-kalimat diwajibkan kan sifatnya membebani gitu kan. Sehingga kita mungkin tidak suka diwajibkan kita berpuasa. Tapi kalau kita nanti tengok upahnya ketika kita mau berpuasa, fadilahnya ketika kita berpuasa, kita akan katakan bahwa Ramadan diwajibkan puasa itu malah keberkahan. Betul? Betul? Senang nggak kalau disuruh puasa? Senang nggak kalau disuruh puasa? Aslinya jane ya ora lah. Kili guru ngetes stok itu loh, ngetes stok. Jadi senang nggak sih diperintah puasa? Aslinya ora, aslinya niku kepenginnya keberapa?
nek bisa ya tetep dahar nguncung dan seterusnya gitu kan. Kan senenge oleh pahalane, betul? Betul? Puasane napa pahalane? Puasane napa pahalane sing bikin seneng? Sama, wong kan kadang anyo lagi golek pegawean. Golet kok pegawean sebel temen, nek kula ora seneng golet pegawean, mending golet nah bayarane seperti itu gitu kan. Angger bayarane seneng, pegaweane kepripun? Ya jane ya sebel enggak bisa sih ora usah nganggo nyambut gawe, sing penting oleh bayaran gitu. Nah, tapi nanti kita dudukkan bahwa puasa seperti itu. Kalau mungkin kita disuruh menahan syahwat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, aduh jane rekasane pol sebele pol. Tapi kalau nonton upahnya, oh puasa ternyata ibadah yang pahalanya tidak ada rumus, tidak ada hitungan, sakersane Allah. Oh ternyata puasa bisa menjadi tameng dari siksa kubur, tameng dari siksa neraka. Oh ternyata puasa nanti bau mulut kita saja punya nilai di hadapan Allah sehingga lebih harum daripada minyak kasturi. Oh puasa ternyata membuat kita berhak mendapatkan syafaat. Oh puasa ternyata bisa menjadi tameng dari api neraka. Oh puasa ternyata bisa membuat kita itu layak masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka kita katakan ketemu Ramadan yang diwajibkan puasa justru malah senang. Betul? Sebab nek boten diwajibaken jenengan puasa niku jane abot banget. Halo? Sami kali kula napa mboten? Nah ibu-ibu to kaya enteng banget puasa enteng bae. Nah kula jenengan abot banget. Bae alasane. Jane wis niat banget. Bu, ngesuk Senin puasa ya. Ya, yuk bertekad yuk. Wengi-wengi iku ngepel bareng. Ngesuk puasa, ngesuk puasa, ngesuk puasa. Bareng subuh, Pak, niate puasa malah kelalen ora sahur ya. Pas Kemis ngesuk bae mulaine Kemis ngesuk oh ya wis ora apa-apa wong kelalen sahur dadine mulaine ngesuk Senin maning bae. Kemis ngesuk bae, Kemis ngesuk. Akhirnya betul malam Kemis sahur. Tanduk maning. Barang esuk-esuk kelingan Pak mongko mbok dong kondangan mari ngene kae gitu. Alah ya niate puasa malah harap kondangan tilik bayi ya wis aja kiri puasa Senin ngesuk maning bae Senin ngesuk gitu kan. Senin ngesuk sudah niat maning ngesuk puasa kepripun esuk-esuk ngerti-ngerti putune Kang Jogja teka gitu. Lagi arep puasa malah putune teka lah ora sida puasa. Sampai akhirnya bulan Sya'ban habis gimana? Belum juga puasa sunnah. Begitu masuk tanggal 1 Ramadan ora sahur ya teyeng puasa, tilik bayi ya tetap puasa, putune teka ya tetap. Makanya kita bersyukur nih ketemu Ramadan. Karena ternyata nanti kita jadi mudah berpuasa. Oke, kita lanjutkan. Fihi tuftahu abwabul jannah, di bulan itu pintu surga dibuka. Wa tuhlabu fihi abwabul jahim, di bulan itu pintu neraka ditutup. Wa tuhulu fihi sayatin, di bulan itu setan-setan dibelenggu. Bahkan yang paling dahsyat ini, fihi lailatun khairun min alfi sahrin, di bulan Ramadan ada malam yang kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Maksudnya siapa yang beramal di dalamnya nilai pahalanya seperti orang yang beramal 1000. Ini enggak ada kecuali di bulan Ramadan. Ya, sehingga tadi ditutup di sini dengan kalimat man hurima khairuha. Siapa nih yang diharamkan dari kebaikan yang ada di dalamnya? Faqad hurima. Sungguh itu orang yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan. Ini di dalam riwayat Ahmad dan An-Nasai. Saya tambah ini di dalam riwayat Tobroni, kemuliaan atau spesialnya Ramadan. Nanti baru kita perhatikan. Atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, sahru barokah, bulan berkah. Yasakumullahu fih, Allah banggakan kalian di bulan itu. Wa yunazzilu rahmah, di bulan itu Allah turunkan rahmatnya. Wa yahutul khotoya, di bulan itu
kesalahan dosa-dosa itu dihapus, wa yastajibu fihi doa, di bulan itu doa-doa itu dikabulkan. Yanzurullah ila tanafusikum fih, Allah memperhatikan bagaimana kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yubahi bikumul malaikat, sehingga Allah banggakan kalian itu di hadapan para malaikat. Fa arullahu min anfusikum khairan, Allah kemudian membagi-bagikan kepada kalian itu kebaikan. Maka kemudian Nabi menutup hadis ini juga dengan kalimat yang mirip dengan tadi. Fa inna syakiya, maka sesungguhnya asyakiya, orang yang paling celaka itu adalah man furima fihi rahmatullah. Ketemu dengan bulan Ramadan ternyata tidak meraih rahmat Allah. Ini orang paling celaka. Ketemu dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, ternyata dia tidak kebagian rahmat Allah padahal berjumpa dengannya. Mungkin karena hanya melewatkan Ramadan begitu saja, tidak berusaha memetik kemuliaan yang ada di dalamnya. Oke, Bapak Ibu kaum muslimin arsadakumullah, ini di dalam Riyadhus Tobroni. Yuk kita coba preteli satu-satu, spesialnya Ramadan apa sih? Nah yuk, satu ini. Secara khusus Ramadan disebut sebagai syahrun mubarak, bulan berkah. Berkah artinya apa? Berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya mendatangkan kebaikan yang banyak. Dari sisi keagamaan berarti dengan dilipat gandakannya pahala-pahala kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, nilai pahalanya paling berlimpah. Entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu mungkin zikir, entah mungkin bagi infak, sedekah kita nolong orang, bantu orang dan seterusnya. Kalau dilakukan di bulan Ramadan gimana? Nilai pahalanya paling berlimpah karena Ramadan disebut sebagai syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya itu penuh dengan keberkahan, mendatangkan kebaikan yang banyak, dimudahkannya kita beramal, dan amal yang kita lakukan pahalanya berlipat-lipat. Itu Ramadan. Ternyata berkah juga bermakna dari sisi dunawi juga seperti itu. Ramadan itu bulan di mana pintu-pintu rezeki juga dibuka. Kalau hari ini mungkin masih biasa, tapi nanti begitu satu Ramadan kayaknya dodol apa baik payu. Betul? Gula jawane payu, cendole payu, kolang kaling payu, tela muntul jadi nggo bahan apa? Kolak payu, waluh kuninge payu. Urung meneng kadang wis sing jenenge buka bandeng ya kepengin, jangan bening bayeme ya karepe ora ketinggalan. Sehingga kemudian orang jualan apa di bulan Ramadan itu gimana? Kayaknya semuanya itu laku, pintu-pintu rezeki itu dibuka. Apalagi kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, enggak cuma makanan, apalagi korden. Ya biasanya nggak bisa akhir Ramadan itu sudah pikir anak korden, anak cat ya, korden, cat, gelas, ples, payu dan seterusnya. Kalau sudah penghujung Ramadan, sing kelambi, sing koko, sing sarung, oh kayaknya Ramadan itu memang berkah dari sisi itu tadi, dibukakannya pintu rezeki. Makanya biasanya pengusaha-pengusaha sudah mulai nih iklan di televisi mulai kencang, sirup, apa malih, sarung, apa malih, biskuit dan seterusnya. Sudah mulai iklan. Kenapa? Menyambut keberkahan Ramadan. Mereka itu kemudian menyambut dengan Ramadan pixel dan seterusnya. Karena memang Ramadan itu berkah. Milo nek enten tiyang kok lih Ramadan kok mboten rindu, yen ora ngerti spesialnya Ramadan kayak apa. Kenapa bisa sampai tidak rindu? Mestinya kita rindu itu tadi dari sisi keberkahan. 11 bulan niku mau dengan tenteni pol-polan gitu kan. Alah ora Ramadan ya, ya. Dan sekarang tinggal berapa hari? 23 atau 24 hari lagi. Aduh, semakin deg-degan ini berdebar. Mau ketemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan.
Ini kaum muslimin, ayo munculkan rasa rindu itu dengan Ramadan, karena Ramadan itu penuh berkah. Dua, Ramadan itu bulan dimudahkan beramal. Yang tadi kaitannya dengan puasa juga seperti itu. Tadi kalimat yang mirip-mirip dengan ini dalam riwayat yang lain ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada 3 poin, tapi intinya satu. Ramadan bulan dimudahkan meraih pahala, beramal. Dibuka pintu surga itu artinya apa? Di antara ulama ada yang menakwil, dibuka pintu surga artinya jalan-jalan yang mengantar ke surga, pintu-pintu yang mengarah ke surga dibuka, sehingga kita dimudahkan untuk melakukan amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga. Yang di bulan lain mungkin tidak semudah itu untuk bisa mendekatkan diri kita ke surga, itu tidak mudah. Di bulan Ramadan dimudahkan sama Allah. Makanya kemarin kan kita sudah apalin doa tuh, doa minta surga gimana? Allahumma inni as'alukal jannah. Terus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Oke, sampai di situ. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Aku juga memohon kepadamu apa-apa yang bisa mendekatkanku ke surga, entah itu berupa ucapan, entah itu berupa amalan. Khusus di bulan Ramadan memang Allah mudahkan itu semua kepada semua orang. Jalan yang bisa mendekatkan ke surga, baik itu ucapan maupun perbuatan, dimudahkan dengan dibukakannya pintu surga. Dimudahkan sama Allah. Makanya coba pakai diperhatikan. Begitu masuk Ramadan, tadi kita yang selama ini berat puasa sunnah, masuk 1 Ramadan bisa puasa, karena memang pintu surga dibuka, kita dimudahkan. Biasanya anak wong sing jen ora tau ngambah masjid, begitu Ramadan gimana? Semangatnya pol, nganti musolane pasang teratak. Kenapa? Orang muat. Tapi ya kayaknya gur seminggu ya. Sing ora tau maca Quran, masjid musola bar tarawih mesti ada bacaan tadarus dan seterusnya. Karena memang dibukakan pintu surga sehingga orang itu dimudahkan sama Allah melakukan amal yang bisa mendekatkan kepadanya. Sing ora tahu salat wengi, di bulan Ramadan jangankan 2 rakaat ditambah 3 witir, bahkan kemudian 11 rakaat dengan bacaan yang panjang pun bisa bertahan sampai 1 bulan. Kenapa? Karena Ramadan dibuka pintu surga. Kita dimudahkan melakukan amal yang bisa mengantarkan ke sana. Termasuk sing biasanya seret pelite pol nang bulan Ramadan keberapa? Yang dadak berubah jadi janyah nyoh banget. Napa? Nyanyoh apa cah-coh? Biasanya masak jangan bening didahar dewek yang kenang Ramadan ya ora kayak bu gede mbok urung masak dicucuki semangkok gitu kan, gawe kolek gitu kan, kayak lah ngarep omah diwehi mbok kayane urung duwe takjil gitu kan, goreng menduan paling janane guru sejinah ya kepengin weweh karo kemudian tanggane dan seterusnya. Ramadan itu bulan di mana orang Allah itu buka pintu surga, kita dimudahkan untuk berbuat baik. Betul? Apa ikan pelitnya nggak bulan Ramadan? Itu kan dibuka pintu surga. Ya. Sebaliknya wahulikot abwabun nar, pintu neraka ditutup. Maksudnya gimana? Jalan-jalan yang mendekatkan seseorang ke neraka dipersempit sama Allah. Pintu-pintunya ditutup. Dan ini sebagaimana doa yang kita panjatkan juga. Kelanjutannya doa tadi. Wa a'udzu bika minan nar. Terus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Duh Gusti, kula nyuwun pangreksa dumateng panjenengan saking neraka. Kula nggih nyuwun pangreksa, nyuwun perlindungan kepada Engkau dari perkara yang bisa mendekatkanku ke dalam neraka, entah itu berupa ucapan, berupa perbuatan,
Ada ucapan-ucapan yang bisa mendekatkan ke neraka, ada perbuatan yang bisa mendekatkan ke neraka. Di bulan Ramadan pintu-pintunya ditutup, jalan ke sana dipersempit. Ucapan yang mendekatkan ke neraka. Contohnya senopo? Ucapan sing marakna jenengan itu jadi dekat ke neraka, contohnya nopo? Nah, apal banget. Gerendengi. Di bulan Ramadan dipersempit, kesempatan gerendengi itu dipersempit. Karena tadi pintu neraka ditutup. Coba bayangkan, kesibukan kita dengan amal soleh itu ternyata memang secara otomatis juga mempersempit kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Bangun tidur jam 3 langsung siap-siap untuk bikin subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, kita kemudian ikutin kajian ba'da subuh. Habis kajian ba'da subuh sambil nunggu waktu syuruk kita tadarus. Kemudian sholat isyraq pulang. Sampai ke rumah karena tidak masak kan tidak perlu becer, tidak perlu ke warung, sambil istirahat sejenak, nanti nunggu waktu duha sambil tadarus, ngejar target satu hari bisa 1 juz atau 2 juz? 1 juz atau 2 juz? 2 juz ya, Ramadan 2 juz. Satu hari 2 juz ngejar tadarus. Sholat duha tidak cukup 2 rakaat, kayaknya bahkan mungkin sampai 8 rakaat. Jelang waktu duhur masih dilanjutin dengan tadarus. Habis duhur tadarus lagi, ngejar target. Baru becer. Becer biasanya karong rumpi sebab puasa wis jam loro, mulut rasanya kering. Betul? Arep ngomong bae rasanya sebel banget, ngapura yuk nyongke lambene lagi kaku banget. Orang rumpi ya, tuku bayam ya wis tuku bayam, karo tempe ya langsung wis bali. Siap-siap masak, begitu selesai masak nunggu waktu buka. Tahu-tahu maghrib datang buka. Kalau sudah buka, aduh, isya itu cepet banget. Tahu-tahu masuk isya. Isya sholat tarawih, habis tarawih ngapain? Tadarus lagi. Pulang ke rumah gimana? Langsung tidur. Besoknya seperti itu lagi. Budhe ngapura batke kayane Ramadan yang ora yang gerendengi ja. Paling mengkola ya tanggal 1 Syawal kita mulai lagi. Arep gerendengi ben dadak ngenteni kapan? 1 Syawal. Kenapa? Pintu neraka ditutup, kesempatan berbuat dosa dan maksiat itu dipersempit sama Allah. Nah kita kok ketemu dengan bulan seperti itu kan mestinya senang, mestinya kita rindu. Dimudahkan berbuat baik, dipersempit kita untuk berbuat keburukan. Plus ditambah lagi wasufidati sayatin, setan-setan dibelenggu. Padahal setan sih kerjanya nopo? Pekerjaan setan apa? Ngajak-ngajak kita berbuat buruk, nyegah-nyegah kita berbuat baik. Itu pekerjaan setan. Kapanpun, dimanapun. Ini di bulan Ramadan dibelenggu. Berarti tidak ada nih sosok person yang menghalangi kita andai kita ingin berbuat baik. Sosok yang dorong-dorong kita untuk berbuat buruk nggak ada. Oh berarti asal kita punya tekad untuk bisa panen pahala, insya Allah Ramadan kelakon. Kenapa? Tidak ada person yang menghalangi kita. Spesialnya Ramadan seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, Ramadan adalah bulan kita dimudahkan meraih pahala berlimpah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Pengen ketemu dengan Ramadan? Pengen? Sing menang bae mbok ora betul tekan Ramadan lho nggih. Pengen ketemu Ramadan? Amin, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan. Mbok sing orang ngomong amin kok ngasuk-ngasuk jebul meninggal dunia kok. Dadi wedi. Oke ya. Sudah dapat 2 nih. Tadi spesialnya Ramadan apa? Yang pertama apa? Ramadan bulan berkah. 2, Ramadan bulan dimudahkan beramal. Dimudahkan agar kita panen pahala. 3, Ramadan itu bulan doa-doa dikabulkan tadi. Wa yastajibu fihi doa. Ramadan itu bulan di mana doa-doa dikabulkan. Berarti Ramadan itu momentum di mana doa-doa itu mustajab. Tidak cuma di sepertiga malamnya, tidak cuma di 10 hari terakhir Ramadannya. Setiap menit, setiap detik yang ada di bulan Ramadan itu adalah momen doa-doa kita dijanjikan akan dikabulkan sama Allah. Oh berarti ketemu Ramadan itu seakan-akan ketemu dengan pintu solusi. Iya betul.
Jadikan Ramadan itu pintu solusi dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Hari ini mungkin ada di antara kita yang lagi diuji dengan rezeki yang sempit, bisnis bermasalah, dagang tidak laku, utang membelit. Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ahnini bi fadlika aman subak. Doa, 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 doa. Insya Allah keluar Ramadan nanti Allah kasih jalan keluar dari sempitnya rezeki kita. Mumpung Ramadan, bulan di mana doa-doa dikabulkan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang lagi diuji dengan urusan kesehatan, rezeki si omber, tapi badan itu ternyata sakit-sakitan. Sing jere asam urat, sing jere tensine dhuwur, sing jere vertigone sering kumat, sing jere diabetes, sing jere malah anak gejala stroke, sing jere malah jantungnya madan bengkak dan seterusnya. Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan. Allahumma rabbana adhi bil ba'sah isfi wa anta syafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, sembuhkanlah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Sembuh yang tidak meninggalkan lagi sakit di dalamnya. Tengadahkan tangan, langitkan, kita minta sehat kepada Allah supaya dipulihkan kesehatannya, supaya kemudian diberkahi kesehatannya. Atau mungkin problemnya problem rumah tangga, rezeki alhamdulillah lancar, badan sehat, tapi rumah tangga ada saja problemnya, konflik, tukaran ini, tukaran itu, berselisih terus. Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan, minta supaya istri dilembutkan hatinya, minta supaya suami juga dilembutkan hatinya. Keluar Ramadan, sakinah mawaddah warahmah. Atau mungkin problemnya dengan anak-anak, keluarga dan seterusnya. Sekali lagi, Ramadan adalah sarana tercapai hajat dan kebutuhan kita. Apa yang kita impikan tengadahkan tuh, minta kepada Allah. Mumpung Ramadan bulan di mana doa-doa mustajab. Ini kamu pengen ketemu Ramadan, munculkan kerinduan itu, munculkan kerinduan itu. Kalau sudah rindu, insya Allah perjumpaan tidak akan disia-siakan. Seperti orang yang betul-betul rindu dengan mungkin suami, maka ketika suami mau pulang tidak akan disia-siakan kesempatan perjumpaan dengan suami itu. Ramadan sedemikian spesial. Ini yang ketiga. Yang keempat, tadi Ramadan itu spesial karena ada malam Lailatul Qadar. Apa? Malam kemuliaan. Malam yang mana di mana orang yang beramal di dalamnya nilainya bisa lebih baik daripada orang yang beramal 1000 bulan. Seakan-akan ini dijadiin sama Allah sebagai jalan pintas untuk meraih pahala berlimpah. Mungkin ada di antara kita yang mungkin bermenung, ya Allah, umur saya cuma paling 60-70 tahun, sementara nanti di alam kubur saya akan tinggal di sana sampai hari berbangkit, sementara di padang mahsyar saya akan tinggal di sana 50.000 tahun. Apakah saya bekalnya cukup, ya Allah? Saya cuma beramal saja 60 tahun, kayaknya baru sekian tahun saya beramal, sholat ini itu dan seterusnya. Dijawab sama Allah, ya, kalau memang merasa nggak cukup tuh, tak kasih jalan pintas. Cukup beramal semalam, tapi nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Tuh Lailatul Qadar, raih kemuliaan. Sarana untuk meraih pahala berlimpah dalam waktu yang sekejap, singkat. Beramalnya nggak perlu semalam, pokoknya di malam-malam Lailatul Qadar itu kita beramal, nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan. Lailatul Qadar itu seakan-akan itu sarana untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin sering kami sampaikan, kadang di antara kita itu mungkin ada yang rasanya iri. Kayak kanca SD-ne nyongjan, SD-ne soleh, SMP soleh, SMA-ne soleh, siki wis duwe anak putu jan ekin dadi wong soleh, kae wong lah kayane da ganjarane da pirang-pirang kae. Nyong nembe ibadah be malah nembe 5 tahun kiye bareng pensiun nyong nembe mulai sholat. Si kepriwe carane supaya saya itu bisa mengejar ketertinggalan dengan teman SD saya itu tadi? Dijawab dengan tadi, kejar Lailatul Qadar. Karena kalian beramal semalam nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan.
jalan pintas untuk mengejar ketertinggalan, shortcut untuk mengejar ketertinggalan. Dan ini hanya di bulan Ramadan, nggak ada di bulan lain. Cuma yang memang ujiannya madan berat. Karena Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu saja disembunyiin, nggak dijelasin. Oke malam 17, oke malam selawe, oke malam terakhir. Disembunyiin di malam-malam ganjil di 10 hari akhir Ramadan. Sementara 10 hari akhir Ramadan pikiran kita biasanya sudah kemana? Halo. Siap-siap badan, sing wis mikir ples, mikir isine ples, mikir klambi, ora cukup klambi nggo dewek, anak putu dan seterusnya. Apa malih? Sing umahe kudu decet, sing plese kayane kudu ganti, kayak gitu. Lailatul Qadar kemana? Kelalen. Disibukkan dengan persiapan hari raya. Nah sejak hari ini sudah siap lah Ramadan, nggak suka ya nyong tahu arep mikir warna-warna 10 hari terakhir Ramadan. Wis pokoknya siki nyong arep mikir Ramadan piye golet Lailatul Qadar. Tok cicil nyong gawe kupate siki bae, gawe rendange siki bae gitu kan. Mengko wayahe 10 hari terakhir Ramadan kepripun wis ayem. Wis tong-tongan ora terima ayam gitu kan gitu. Silahkan disiapkan. Jadi kalau sudah persiapan sejak hari ini nyong kudu oleh Lailatul Qadar, insyaallah nanti kita akan dapat tuh ketika memang betul-betul saatnya Lailatul Qadar kita siap dengan amal. Oke, ini yang keempat ya. Yang kelima, spesialnya Ramadan. Ramadan itu bulan diampuninya dosa-dosa. Coba hampir semua amalan yang ada di bulan Ramadan itu penghapus dosa loh. 1. Puasa menghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas landasan iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosa yang lalu. Tarawih juga menghapus dosa. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun sholat tarawih di malam Ramadan asal dilandasi dengan keimanan dan juga iman dan juga karena tuntutan ihtisab mengharap pahala Allah Ta'ala saja, akan diampuni dosa yang lalu. Sholat penghapus dosa? Iya, secara umum sholat apapun juga penghapus dosa. As-sholawatul khamsah al-jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan tukaffiru ma bainahuma. Sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menjadi penghapus dosa yang ada di antaranya. Bahkan zakat fitrah kita yang kita tunaikan juga menjadi penghapus dosa. Oh, Ramadan itu bertabur amalan yang dengannya bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah, inilah Bapak Ibu, Ramadan itu spesial. Sudah bisa merasakan spesialnya Ramadan? Apa saja tadi? 1 sampai 5. Coba 1. Ramadan itu spesial karena Ramadan bulan berkah. 2. Ramadan bulan dimudahkan kita untuk beramal. 3. Ramadan Yep. Ya, jadi Ramadan itu adalah bulan di mana doa-doa dikabulkan. Yang keempat, Ramadan ada yang spesial dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Nah, yang kelima, Ramadan itu bulan diampuninya dosa-dosa. Ini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan hari ini, 23 hari ini jelang Ramadan di bulan Sya'ban ini? Apa yang harus kita lakukan sebelum ketemu dengan bulan yang sangat kita rindukan? Sama ketika kita dapat kabar nih, suami yang kerja di luar kota 4 bulan belum juga pulang, ini mau pulang. Saya tanya, kira-kira kalau rindu banget dengan suami, apa yang ibu-ibu lakukan? Kayaknya orang tahu atus ya atus,
Waktu saya ngenteni bojone balitok, jungkatan, nganggo klambi anyar, setrika, nganggo wangi-wangian, bedakan dan seterusnya. Sama mau ketemu dengan Ramadan yang spesial kayaknya butuh bersiap-siap. Apa yang harus kita siapkan? Satu ini, persiapkan ilmu. Apa? Ya. Bagaimana agar puasa kita sah? Berarti harus tahu syarat rukunnya puasa, mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Tidak semua orang puasanya berpahala, sah tapi tidak berpahala. Butuh diilmui perkara apa yang bisa merusak pahala puasa kita. Karena menurut Nabi gitu, kamin so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Kudu disiapkan ilmu nih. Tidak semua orang puasanya itu sempurna pahalanya. Bagaimana adabnya supaya pahala puasa kita itu maksimal? Ada ilmunya. Demikian juga sholat tarawih. Tidak semua orang yang sholat tarawih itu dapat pahala. Ada yang cuma dapatnya itu begadang di malam hari tok. Bagaimana caranya menjemput Lailatul Qadar? Bagaimana kita menambal kekurangan? Pas lagi Ramadan tahu-tahu datang bulan. Pas lagi Ramadan ternyata harus melakukan perjalanan jauh sehingga tidak puasa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa dapat pahala puasa? Termasuk ini zakat fitrahnya diilmui sebelum masuk Ramadan. Siap? Kalau ada kajian di masjid-masjid membahas tentang puasa, hadiri. Syukur buka bukunya, fikih puasa, fikih sholat tarawih, fikih etikaf, fikih zakat. Sya'ban ini disinauni. HP-nya dimanfaatin, YouTube-nya tidak cuma gue nonton yang lain-lain aja, tapi coba cari kajian fikih Ramadan. Ikuti di bulan Sya'ban. Masuk Ramadan sudah siap ilmu. Siap? Nanti di hari-hari Senin ini insya Allah juga kita akan bahas itu secara global. Nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Sebelum masuk Ramadan insya Allah setidaknya bekal-bekal ini sudah kita siapkan. 2. Persiapan fisik dengan banyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi seperti itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yakun yasumu min sanati syahran taman ila Sya'ban. Nabi itu enggak pernah puasa sunnah sampai sebulan deng. Sama lagi, Nabi tidak pernah puasa sunnah sampai sebulan muput, sebulan penuh, kecuali Sya'ban. Yasiluhu bi Ramadan, sampai beliau itu nyambung dengan bulan Ramadan. Sekalipun tidak semua Sya'ban seperti itu. Yang puasa full 1 bulan itu adalah Sya'ban, di mana beliau sedo, maka Sya'bannya beliau puasa sebulan sampai digandeng dengan Ramadan. Nanti biasanya Ramadan itu itikaf 10 hari, di tahun di mana beliau sedo bahkan beliau itikaf bulan Ramadannya sampai 20 hari. Ini contohnya. Kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Salah satu alasannya gitu. Syahrun yahfulun nasu anhu. Sya'ban itu bulan yang disepelekan oleh kebanyakan orang. Karena kalah pamor dengan Rajab, kalah pamor dengan Ramadan, sehingga Sya'ban mungkin disepelekan. Dan Nabi berpuasa, banyak berpuasa di dalamnya sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, terhadap Ramadan. Termasuk juga ternyata Sya'ban itu adalah bulan syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan di mana amal-amal kita itu diangkat oleh malaikat, disodorkan atau dihaturkan kepada Rabb al-alamin, Tuhan semesta alam. Dan Nabi suka saat amal diangkat beliau dalam keadaan puasa. Tapi salah satu hikmahnya melatih diri sebelum masuk Ramadan. Ini yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. 3. Perbanyaklah amal lain untuk membiasakan. Tidak mudah serta-merta orang berbuat baik di bulan Ramadan itu kalau sebelumnya tidak membiasakan. Ngerti-ngerti kok Ramadan bisa baca Quran 2 one day to juz misalnya. Ngerti-ngerti Ramadan kok banyak infak, banyak sedekah. Ngerti-ngerti kok Ramadan banyak berzikir kepada Allah. Kayaknya susah, kecuali sudah dibiasakan terlebih dahulu. Maka agar Ramadan maksimal dalam kebaikan, mulailah sejak hari-hari ini di bulan Sya'ban. Yo tahajud dirutinkan.
Sing belum terbiasa mulai dululah 2 rakaat tambah 1 witir. Atau mungkin sebelum tidur jenengan witir dulu 3 rakaat. Nanti malamnya bangun jam 4 lebih sedikit saja masih bisa ditambah 2 rakaat qiyamul lail. Nanti besoknya tambah, besoknya lagi tambah lagi sampai nanti ketemu Ramadan insya Allah kita qiyamul lail atau menghidupkan malam akan terasa lebih ringan. Termasuk juga qiraatul Qur'annya mulai dirapikan, ditertibkan, setidaknya sehari mungkin selembar 2 lembar, besoknya ditambah lagi jadi 4 lembar 5 lembar, sudah dapat setengah juz. Akhir Sya'ban nanti sudah bisa setiap harinya mungkin 1 juz. Insya Allah Ramadan 1 kali khatam enteng. Termasuk juga sholat jamaah nih bagi bapak-bapak. Sya'ban ini mulai ditertibkan. Targetnya Ramadan tidak boleh tidak setiap 5 waktu sholat 5 waktu berjamaah supaya pahalanya maksimal. Zikirnya dan juga berbagai amal-amal lain termasuk infak sedekah kita mulai ditertibkan. Syukur sudah bersiap diri, oh ini saya mau nabung dulu nih gitu kan, supaya nanti Ramadan bisa beramal dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yuk motivasi diri meraih kemuliaan. Artinya semangat ini, mau ketemu Ramadan itu disemangati. Gembira, setidaknya dimulai dari sini. Mau ketemu Ramadan itu gembira. Kita coba ketahui kemuliaannya. Tadi sudah kita bahas ya, spesialnya Ramadan kemuliaannya. Dan berusaha ingin meraih kemuliaan itu. Karena kadang kita itu tahu, oh ini kemuliaan baca Quran, ini keutamaannya infak sedekah ini, tapi tidak tergerak di mana kita kemudian mau baca Quran, tidak tergerak juga kita itu mau infak sedekah. Berusahalah kita itu beramal. Kenapa? Dan munculkan rasa takut andai kita itu terhalang dari mendapatkan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Hargai kesempatan bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Karena banyak nih saudara kita yang tahun kemarin masih bisa puasa bareng dengan kita, tarawih bareng dengan kita, bahkan Idul Fitri masih berhari raya dengan kita. Hari ini saudara kita, tetangga kita, teman kita sudah tidak berkesempatan lagi ketemu dengan Ramadan. Artinya hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi pada kita. Kita dikasih kesempatan ketemu dengan Ramadan besok, tapi itu Ramadan terakhir. Maka jadikan itu Ramadan terbaik. Siap? Nyong Ramadan ngesuk kudu panen ganjaran, ditekadkan. Gimana kalimatnya? Ramadan ngesuk nyong kudu panen pahala. Yo tirukan. Ramadan ngesuk nyong kudu panen pahala. 1 2 3 bareng-bareng karo ngapal. 1 2 3. Ramadan ngesuk nyong kudu panen pahala. Ya Allah, sing gelem ngepel-ngepel kalih ngendika masukkan ke dalam surga ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Tentremkan rumah tangganya ya Allah. Lunaskanlah hutangnya ya Allah. Yo sepisan maning kalimat tadi yo. Ramadan ngesuk nyong kudu panen pahala. Anu tiru-tiru tok apa anu temenanan? Munculkan dari dalam hati. Sing jenenge panen pahala itu berarti ada syaratnya. Saya itu kadang naik liwat itu di pinggir sawah pulang ke rumah. Ana wong panen itu anane guru. Ujarku nembe tandur wingi delabahe wis panen. Jebul sing nyawang rasane kayak gitu. Petanine kepripun? Ya Allah, ngene macul megawe wis rekasane pol, ngene tandur, ngene daud, ngene matun, ngene mupuk, ngene nyemprot, nganti tekan panen itu jenanu rekasane pol. Wani kesel, wani meluangkan waktu, wani mengeluarkan dana. Artinya kalau kita Ramadan besok targetnya tadi kudu panen pahala, jane ya sama. Berarti harus siap gimana? Wani kesel. Siap? Wani meluangkan waktu untuk beramal. Siap? Wani mengeluarkan dana. Siap? Ya konsekuensinya gitu. Tapi sudah kita niatkan sejak hari ini Ramadan ngasuk yang kudu panen pahala. Nah berarti artinya kita siap meluangkan waktu, siap mengeluarkan dana. Nah syukur yang kelima ini,
Di bulan Sya'ban mulai merancang dan menyusun target amal. Nanti saya bantu pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bagaimana merancang supaya Ramadan itu menjadi Ramadan terbaik, bisa berbuat ini dengan target sekian-sekian. Insya Allah nanti kita bahas tersendiri. Ini yang kelima ya. Terakhir yang keenam. Ini penting. Sya'ban perbanyaklah istighfar. Ini penting. Apa yang keenam? Yep. Kenapa? Begini. Dosa itu melemahkan irodah. Apa? Irodah itu kerentek kehendak untuk berbuat kebajikan. Dan di bulan Sya'ban kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Kita khawatir jangan-jangan karena banyaknya dosa kita di bulan Ramadan Allah lemahkan irodah kita, sehingga yang lain pada semangat pergi ke masjid, orang lain pada semangat baca Quran, orang lain pada semangat kepengen ngasih buka, orang pada semangat untuk kemudian infak sedekah. Kita enggak, tetap kepengennya dolanan HP baik, nang omah baik, eman-eman baik, orang kepengen infak, orang kepengen sedekah, orang kepengen maca Quran. Jangan-jangan itu karena banyaknya dosa kita. Allah lemahkan irodah kehendak kita untuk berbuat baik. Maka sebelum masuk Ramadan di bulan Sya'ban perbanyak istighfar supaya nanti masuk Ramadan kita tuh dikencengkan sama Allah irodahnya, semangatnya. Nyong tayang ge kudu tayang ge kudu tayang ge. Sya'ban perbanyak istighfar. Kenapa? Dosa itu menghalangi ketaatan. Dampak buruk dosa diantaranya gitu, menghalangi ketaatan. Arep mangkat nang masjid salat jamaah ana bae alangane sing dadakan dengkule cekut-cekut asam urate kuma, sing arep maca Quran ana bae alangane dadakan mripate bruwet gulune kaku sirahe mumet, arep infak sedekah ana bae sing deling-eling lagi nggo tuku klambi nggo badan nggo dhewek bae urung ngeteyeng enggane infak eman-eman teman terhalang dari ketaatan. Jangan-jangan kenapa? Karena dosa yang kita perbuat. Maka hari ini kita perbanyak istighfar supaya udur-udur yang mestinya mungkin kita itu bisa terjadi pada kita, Allah jauhkan kita dari udur, sehingga kemudian amal-amal bisa kita tunaikan. Jamaah bisa, baca Quran bisa, infak sedekah bisa, dan seterusnya. Istighfar. Sya'ban perbanyak istighfar karena dosa itu mengeraskan hati. Di bulan Ramadan kita mungkin tidak dihalangi sama Allah dari beramal. Puasa bisa, tarawih muput 1 bulan deng, infak sedekah bisa, baca Quran wanda tidak cuma 1 juz bahkan 2 juz. Dosa bulan 2 kali khatam. Tapi hati bukannya semakin lembut, malah semakin ujub. Rasane solehah dewek, soleh dewek, rasane wis dadi wong paling apik dewek, sehingga yang muncul di dalam diri itu kesombongan. Hati justru semakin keras dengan amal yang kita lakukan. Jangan-jangan karena banyaknya dosa kita sehingga hati kita keras. Maka sebelum masuk Ramadan perbanyaklah istighfar supaya ini semua tidak kita dapat. Atau ini dosa itu menghalangi seseorang dari merasakan nikmatnya ibadah. Ternyata kan ibadah ada kelezatannya gitu. Gimana? Ibadah itu ada kelezatannya. Cuma orang yang banyak dosa itu tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Dan kita khawatir nanti di bulan Ramadan seperti itu. Tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah gara-gara dosa-dosa yang kita perbuat. Maka berbanyak istighfar nih bulan Sya'ban ini. Mungkin pernah saya ceritakan, Ramadan itu kadang ada yang unik gitu. WA, Ustaz, masjid mana ya yang sholat tarawehnya semalam 1 juz gitu kan. Saya mau sholat di situ. Saya tuh kadang jawab malah kaget gitu. Wong nyombe sing digolet masjid sing paling cepet rampung, malah sing digolet masjid sing sewengi kijen anu wong kepriwe gitu. Ya tadi mungkin karena orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah, sehingga semakin lama bacaannya, semakin lama berdirinya, semakin panjang bacaannya di dalam sholat itu semakin nikmat.
Nah kita kan enggak Masjid Al Furqon rampungnya jam 8 kurang seperempat. Oh itu Baitul Hamid, oh rampungnya Baitul Mutakin jam 8. Oh kayak anggar Masjid Al Qomar kayak malah nganti tengah sanga. Anggar Masjid As-Siddiq rampungnya jam sanga. Saya tanya sing dipilih sing ndi? Sing dipilih sing ndi? Sing paling cepet rampungnya. Kenapa? Karena tidak mampu merasakan nikmatnya ibadah. Sesekali pas lagi bulan Ramadan perjalanan keluar kota Jogja, pulang malam mampir sholat tarawih nang masjid nang jalan. Sholatnya 3 rakaat bacaannya panjang maning. Tekan omah ceritanya kepripun? Pak, jen mau apes banget kok. Ngapa apes gitu kan? Oh mampir nang masjid malah sholat tarawih 3 rakaat bacaan. Sekali lagi, tidak sedikit saudara kita yang Ramadan kemarin masih bisa puasa bareng dengan kita, buka bersama dengan kita, sholat tarawih bareng juga dengan kita. Ternyata hari ini kesempatan itu sudah tidak mereka miliki. Artinya hal yang sama bukan tidak mungkin menimpa kepada kita. Kita masih dikasih kesempatan sama Allah ketemu Ramadan, tapi bisa jadi Ramadan terakhir. Jangan sia-siakan. Bahkan waktu yang tinggal 23 hari ini pun doa ini harus senantiasa dipanjatkan supaya kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Yuk kita baca bareng lagi nih. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Lagi. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Baik, ini dulu kaum muslimin. Insyaallah Senin berikutnya kita masih akan membahas persiapan Ramadan. Insyaallah kita bahas tuh persiapan kaitannya dengan fikih puasa, fikih tarawih dan lainnya. Insyaallah nanti kita coba refresh ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sehingga nanti masuk Ramadan setidaknya kita punya dasar-dasar ilmu lah yang untuk membekali amaliyah Ramadan kita. Ini saja dari kami. Gunging pamunten, batur kawula mboten rani penggali. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Semoga yang hari ini berangkat ngaji, yang rezekinya lagi sempit, semoga Allah berikan kelapangan. Yang badannya lagi sakit, semoga kemudian diberi kesehatan. Yang rumah tangganya lagi ada masalah, sepulang ngaji semoga rumah tangganya semakin tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga anak cucu kita dijadiin anak yang soleh dan solehah, berkah dari ngaji kita di sore hari ini insyaallah. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.